Ya, dan halo guys, kembali lagi bersama saya Mas Joko. Dan kali ini gue mau cerita horor ngelanjutin yang kemarin, nyeritain soal adik-adik gue ini. Dan kembali lagi bersama kita Dead Stories. Sayang. Dan guys, kali ini gue mau ceritain lanjutan yang kemarin. Bukan lanjutan sih, kayak apa ya, kayak ngasih tahu aja kalau ceritanya nggak itu doang sih yang horor. Dan gue tuh sama adik-adik gue pas di puncak itu saat gue umur segini nih, lihatnya sendiri fotonya. Dan kali ini gue mau ceritain kisah aneh di rumah gue saat mereka nginep di rumah gue. Ceritanya itu jadi mereka udah pada gede-gede sih. Yang paling sering kejadian aneh itu si Uzma ini, adik gue yang kedua. Sepupu gue ini nggak ngerti kayak dia bisa atau enggak. Dia kadang-kadang lihat setan, tapi tuh kayak ntar gue tanya lupa. Soal yang di puncak aja nih, pas dia umur udah gede itu, gue nanya dia tuh, Uzma, lu inget gak sih lu pernah ngasih mainan ke kakek-kakek di puncak itu? Dan dia pasti kayak ngejawab, Baijon ngomong apa sih? Gitu kan. Kan mereka orang Singapura ya, dan bapaknya itu orang Pakistan, turunan Pakistan. Jadi mereka manggil gue Baijan, gue manggil mereka Baji. Dan itu tuh artinya abang sama adik kakak perempuan atau adik perempuan. Jadi gitu, gue dipanggilnya Baijan, dia Baji. Jadi cerita mereka tuh ini sekarang. Jadi nih, saat mereka menginap di rumah saya, anjay. Jadi saat kejadian ini udah malam. Saat mereka mau tidur di rumah gua, saat malam-malam tuh mereka itu punya kebiasaan kayak gimana ya, kebiasaan yang nanya gitu loh ke sesama satu sama lain. Ini kan udah ada dua orang nih adik gua, nama yang satu A, yang adiknya itu namanya Uzma, yang kakaknya itu namanya Sherin. Jadi Sherin sama Uzma ini sering nanya kayak, Uzma lu udah tidur belum sih? Tapi kayak pakai kode-kodean gitu, cuman kayak nyalain HP gitu-gitu tuh. Kalau dia ngebales nyalain HP juga, itu artinya belum tidur ya kan. Jadi hari itu tuh petir gede banget, dan mereka lagi nginep di rumah gua. Kan kamarnya itu kotak ya, gua tidur di bawah sih, gua gembel gitu kan. Jadi dia Sherin ini tidur di pojok sini, dan Uzma itu tidur di pojok kaca, deket kaca ke balkon. Balkon itu lampunya terang, jadi itu kayak masih kelihatan gitu ke dalam kayak gimana ya kan. Nah, abis itu mereka belum tidur, mereka kan takut banget nih sama suara petir. Dan itu tuh kayak lagi petir gede-gede banget deh petirnya. Jadi nih, Sherin sama Uzma itu nyalain lampu itu nanya-nanya, udah tidur belum? Udah tidur belum? Jadi saling nanya gitu. Dan seketika mereka, si Uzma ini nggak ngebales Sherin, dan Sherin ini saking takutnya dia sampai, kan ada tante gue, dia melukin tangan tante gue ke dia gitu sambil ketakutan gitu kan. Udah kayak gitu, hari itu tuh cuman kayak suara petir parah deh pokoknya, berisik banget. Uzma udah nggak ngebales Sherin juga, terus Sherin mau banget tidur gitu kan, dan tiba-tiba nih dia ngerasa ketakutan banget. Itu tuh kayak hatinya langsung gitu deh pokoknya, kayak deg-degan parah banget asli, kata dia sih gitu. Terus tahu-tahu dia bener-bener mau nutup matanya terus baca doa. Saat dia baca doa dan mau nutup matanya, bener-bener kata dia nggak bisa ngelupain cerita ini, karena pas dia buka matanya dia ngeliat sesosok apa ya, kayak nenek-nenek, tapi nggak tahu jelas juga. Pokoknya dia gini ceritanya,
kan dia ngomong bahasa Inggris nih, jadi ini bahasa Inggrisnya dulu. I can never forget what I saw. So in front of Auntie Michelle mirror, itu tante gue juga. I saw a small figure, kayak ada seseorang yang berbadan kecil gitu, agak bungkuk, hunch a bit, wearing of what seems to be a flannel, kayak baju apa sih flannel itu men? Kemeja, kayak kemeja ya. Tapi yang aneh itu palanya botak. Siapa malam-malam pakai baju flanel botak dan itu kayak pada mereka tidur, dan di rumah gua nggak ada yang palanya botak. Terus ya udah mereka, si Uzma ini udah diem, dan karena balkoni gua lampunya nyala seperti cerita gua tadi, itu tuh di situ walaupun gelap udah dimatiin semua lampunya, masih kayak gimana sih lampu balkoni nyala, kaca masuk ke kaca gitu, lampunya kayak masih kelihatan gitu kan. Terus kulitnya kayak kupas gitu, semua badannya kelihatan sama Sherinnya itu gitu. Adek gua nangis, dan itu bener-bener nggak tahu dia, gue bener-bener mau meremin mata katanya, dan tapi kayak penasaran apa bener gue ngeliat hal kayak gini gitu kan. Akhirnya dia mau melek lagi, pas melek lagi masih ada. Dan masih ada itu tuh, coba kalian bayangin tuh kayak, is this real gitu kan, apa bener ini beneran kelihatan gitu kan. Itu mind blown banget sih gue asli. Dan saat mereka berdua bangun kebesokan harinya, Uzma ditanya, Uzma kok lu semalam itu gue ngeliat sesuatu loh Uz, lu nggak ngeliat sesuatu juga kayak gue gitu kan. Si Uzma jawab, Baji gue ngeliat, cuman gue ketakutan, jadi gue udah nggak mau balas lu lagi. Kakaknya ditinggalin dong. Ya udah begitu ceritanya. Dan gue tanya, gue di situ posisinya di mana, lagi ngapain gitu kan. Kata adek gue, lu lagi tidur di bawah kayak anak bayi digituin. Kocak anjir. Terus udah kayak gitu, nah adik gue yang Uzma ini emang kayak pas kecil itu sering banget kayak ngeliat dan tapi kalau ditanya ntar ngejawabnya beda gitu kan. Sekarang sih semakin gede udah nggak aneh-aneh banget kayak dulu banget gitu nih. Dan ini gue pernah ngambil, ada foto penampakan dia. Jadi kan dia lagi foto nih di depan rumah gue itu. Ini rumah gue, ini jalan raya, dan ini kali, dan kayak gimana sih perumahan yang ada pohon-pohonnya gitu di sebelum kalinya itu. Dan mobil lagi di parkiran di sini. Avanzot nih mobilnya ya kan. Secara logika kalau malam-malam terus depannya gelap gitu, seharusnya gelap dong kaca depan dan gak ada apa-apa gitu kan. Dan itu juga pohonnya cuman pohon-pohon ceri, tau gak sih, yang daun-daunnya segini-segini nih, terus tinggi ya kan, gak ada apa-apa lah pokoknya. Terus pas fotonya jadi, adik gue itu seumuran sekitaran 7 atau 8 tahun gitu lah. Dan itu tuh kayak depannya itu tiba-tiba fotonya, ya lu lihat sendiri deh, aneh kan fotonya. Jadi itu tuh bener-bener kayak depan putih, terus kalau lu perhatiin di bagian kiri tangan dia itu kayak ada pala warna hijau. Dan itu tuh apa men, malam-malam itu apa coba. Dan kayak gitu aja cerita dari gue. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian terdekat. Dan